Halo Cimike, apa Halo, kabar? Cynthia, baik. Sehat semua? Thank you, Lok. Sehat semua. Anak-anak juga sehat, semua sehat. Cuman jenuh banget ya, banget. Ya, udah WFH 3 bulan ya? Iya, hampir udah mau 4 4 bulan. bulan. Heeh. Pertama-tama aku bilang thank you udah mau ngobrol bareng kita. Iya, Hari ini tuh kita sama-sama. video pertama Arteri Studio nih di segmen Oke. Behind the Brand. The idea itu to provide insight dari brand owners Mm-mm. lah. Jadi especially our Iya. clients. Jadi kita mau gather beberapa klien kita untuk Mm-mm. ngobrol tentang behind the brand. Yang mana di dalam brand itu kan nggak melulu cuman visual logo bagus aja gitu kan ya. Tapi kan Iya, di benar. dalamnya tuh pasti ada banyak elemen yang kita nggak tahu gitu. Iya, Hari ini kita betul. mau ngobrol nih bareng-bareng Ci Mike tentang Ya, apa sih di dalam brand account tuh ada apa aja gitu. oke, boleh. Coba boleh perkenalkan diri dulu Ci. Ya, oh ya, Mike, namanya Mike Yani, foundernya, ownernya, dan fashion designernya di Rent a Gown. Rent a Gown itu butik atau satu fashion house. Kita bikin rental untuk baju-baju pesta. Jadi wedding dress, pre-wedding dress, kayak gitu. Jadi salam kenal semuanya. Cynthia pasti udah tahu lah, udah lama support Ya, Cici. dari tahun berapa ya Ci itu ya? Dari tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya. Udah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. Ini Rebranding ya. jalan ke rebranding Rent a Gown. Cynthia udah support kita. Kalau kayak awal mulanya gimana sih? Maksudnya Cimike dulu kuliah di fashion design kah? Terus kenapa bisa tiba-tiba suka nih sama wedding industry lah ya ngomongnya atau fashion industry? Kita ngomongnya ke fashion industry. Jadi awalnya itu permulaannya idenya semua itu dari papa. Papa itu emang tinggalnya jauh ya di luar kota, di Bali. Terus papa itu visit kita di rumah kita, tiba-tiba lagi makan siang, setelah makan siang dia ngomong, kamu punya talent kenapa nggak dipakai? Kan sayang banget. Karena memang pada waktu itu udah 2 tahun bantuin suami di bidang industri yang lain. Ya. Nah, setelah itu Cici cuman, oh iya gitu aja. Terus malamnya Cici pikir, iya betul juga ya katanya papa. Akhirnya Cici discuss ke suami. Cici kasih tahu dia, papa tuh bilang betul juga, kenapa punya talent, punya background, udah sekolah gitu ya, kenapa nggak dipakai? Akhirnya kita discuss, kita brainstorming, akhirnya kita pikirin lagi lah, udah beberapa hari, oke, let's do this gitu. Tapi di situ kita research juga sebenarnya yang diperluin itu apa sih gitu. Terus untuk ngatur waktunya gimana? Ya kan harus, maksudnya kita mau do bisnis lain, kan kita mesti ngatur waktu kita juga ya. Tuh, akhirnya Rent a Gown ini jadi kita akhirnya bikin mulai dari kecil, dari benar-benar kecil lah gitu. Itu awal mulanya itu jadi sebenarnya idenya papa. Gitu. Dari kecilnya tuh memang maksud udah di Rukopik ya? Iya, dari Rukopik. Terus seadanya ya, waktu itu aduh benar-benar deh, seadanya banget. Agak sempit juga gitu kan. Kita mulai awal kan kita juga masih ngeraba-raba ya, semua industri juga kita ngeraba-ngeraba. Tapi ternyata udah berjalan 5 tahun, ini mau tahun ke-6 lebih bagus lagi. Betul. Udah buka cabang di mana sih rencana tadi? Sekarang kita udah ada cabang di Surabaya. Nah, ya Surabaya. Terus kita juga akan buka cabang di Pekanbaru, tapi ini beda. Jadi kita mau bikin second line dari Rent a Gown. Gitu. Didoain aja ya. Ya, amin. Kalau yang kayak baju-baju gitu kebanyakan Cici bikin sendiri ya. Maksudnya as a designer pasti kan ada idealismenya gitu kan. Maksudnya Cici desain sendiri kah, terus production sendiri atau gimana? Iya. Jadi memang kenapa tadi papa juga ngomong kan, kenapa kok punya bakat, punya talent, udah sekolah fashion tuh nggak dipakai? Betul. Karena kan memang suka sekali ya. Dari kecil itu memang suka banget bikin gambar itu suka banget gitu. Jadi memang kita bikin Rent a Gown ini
memang kita udah decide ngedesain sendiri, ngebikin sendiri. Ya. Emang dari Cicinya, dari akunya ngebikin sendiri. Jadi Cici itu lebih ke production lah, ke belakang, di belakangnya gitu. Sambil idenya untuk bisnis, untuk dibikin bisnis itu ide dari suami gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang kita memang beda gitu. Dari mungkin ada beberapa kompetitor kita atau butik lain yang juga bikin rental ya. Tapi kita bedanya itu memang Cici bikin sendiri gitu. Sampai kalau belanja juga cari bahannya, harus pakai resleting apa, harus pakai aplikasi apa, itu masih Cici pegang sendiri. Karena detail banget ya bajunya. Iya, gitu. Karena kan backgroundnya Cici kan juga Cici sekolah ya. Jadi Cici tahu gitu, polanya harus gimana, potongannya harus gimana. Kan Cici ada mention bareng suami, terus sekarang anaknya udah ada 3 ya, Ci? Kecil-kecil. 3. Dan account itu ada dari anaknya cuman 1. Oh, sekarang udah ada 2. Iya, udah 3. Nah, ini pertanyaan para ibu-ibu muda zaman sekarang, Ci. Oke. Ya. Cara bagi waktunya, how did you juggle between work sama family? Soalnya kan ibu-ibu muda zaman sekarang perannya jadi banyak kan. Ada peran sebagai istri, ada peran sebagai mama, nanti sebagai creative planner gimana. Mama muda zaman sekarang jadi bingung nih, maksudnya jadi galau. Yaudah deh, kadang-kadang mereka kalau udah punya anak, mereka udah mimpi mereka udah lupain aja deh gitu. Iya betul. Itu kan padahal sayang banget kan, mereka udah punya passion, mereka udah punya creativity gitu, tapi mereka nggak berani buat jalanin. Nah, Cynthia lagi cari advice ya. Sebelum yang satu. Oke, jadi gini, dari awal itu kerja sama suami, pada saat kita mau buka rent account itu kita juga bingung ya, maksudnya gimana untuk kita bisa atur waktu gitu kan. Karena memang kita nggak mau punya anak memang cuma 1, kita suka banget sama anak kecil. Jadi dari awal rent account ini kita plan, kita rencanain, kita sudah punya satu prinsip bahwa bisnis ini harus bisa ngeluangin waktu untuk keluarga. Tapi dari situ juga jadi ada beberapa pengorbanan untuk bisnis ini sendiri. Gitu. Jadi misalkan nih, klien kita tuh banyak yang minta, kenapa sih nggak bikin custom? Even orang-orang terdekat Cici nih kayak mama sendiri itu bilang bikin custom lah, bikin custom buat bikinin orang kan lumayan. Kalau bikin custom kan nambah-nambahin lagi gitu. Tapi di situ tuh ada dilemanya juga ya sebagai Cici. Satu kan iya memang gitu, jadi makin lebih banyak omset gitu kan. Tapi di satu sisi Cici balik lagi ke prinsip awal mulanya kita mau buka rent account ini. Prinsipnya harus atur waktu untuk family gitu ya. Jadi itu kita korbanin. Nggak bisa kalau misalkan kita terima custom, Cici benar-benar 80% itu harus ada di sana. Fitting juga harus Cici ada di sana gitu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi satu, kita harus tahu diri kita sendiri lah ya, kapasitas kita di mana. Terus kita harus tahu prinsip dari industri yang kita bikin ini ya memang harus meluangkan waktu untuk keluarga gitu. Jadi sampai sekarang Cici bisa home learning, bisa sama anak-anak, terus main sama yang masih kecil, yang masih belum 2 tahun, terus masih bisa jalan sore sama suami, masih bisa brainstorming. Apalagi sekarang sekolah di rumah ya, jadi kan iya, betul. Itu pun nggak mengganggu rent account gitu. Jadi thanks God ya, memang dikasih hikmat untuk dari awal udah bisa begini. Sekarang juga nggak terbeban, nggak berantakan gitu. Mungkin emang perlu orang yang bisa Cici percaya juga ya, maksudnya di rent sendiri kan ada partner atau ada orang yang bisa jadi tangan kanan gitu kali ya. Iya, tapi sebenarnya kita bukan percaya ya, kita tahu gitu. Kita pilih orang itu juga kita tahu mereka kuatnya di mana.
Kita kuatnya di mana. Jadi sebagai owner, Cici juga nggak bilang kamu kerja buat saya, enggak gitu. Cici selalu bilang kamu bukan staff, kamu bukan bawahan, tapi kita kerja sebagai tim gitu. Kamu punya peranan sendiri, saya juga punya peranan sendiri gitu. Jadi setiap daripada kita itu even yang cuman finishing nyetrika aja itu punya peranan sendiri. Cici selalu bilangnya begitu ke mereka. Jadi mungkin dari situ mereka juga ngelihat bahwa oh kita itu ternyata dianggap sebagai keluarga gitu. Jadi lebih ke situlah ya. Gitu. Jadi yang ngebuat Rent A Gown ini sampai sekarang orangnya tetap sama gitu. Nah, kalau ngomongin soal tentang tren fashion, tren wedding gitu kan berubahnya cepat banget ya. Maksudnya monthly bisa berubah gitu. Gimana sih caranya kan bisa terus inovasi gitu atau added more value buat customer gitu supaya customer tuh nggak bosen atau something like that gitu. Gimana tuh? Oke. Pertama kita dengerin itu yang pertama, kita listen ke mereka itu perlunya apa, maunya apa, jadi lebih ke kebutuhan mereka, solve problem lah ya. Iya, tapi di satu sisi kan kita yang provide gitu ya, dan di satu sisi Cici sih banyak research gitu, jadi mengikuti lah sekarang tuh fashionnya gimana, warnanya apa gitu, dan kita listen bukan cuma ke klien, kita listen juga pergi ke fotografer, ke makeup artist gitu. Jadi kan fotografer yang tahu kan, mereka kan yang ke lapangan. Oke, sekarang Bali lagi ngetren, atau sekarang Bromo di Malang tuh, di Batu lagi ngetren kan, lagi happening ngetren waktu matahari terbit. Jadi bajunya yang gimana gitu. Jadi kita dengerin dari mereka, tapi kita juga research. Cici research banget. Seasonal kan, seasonnya lagi warnanya apa gitu. Dan di situ kita punya keunikan sendiri kan. Cici karena Cici juga fashion designer gitu. Cici keunikan kita sendiri. Jadi kita pada saat baju itu kita itu jadi kita tawarin ke klien gitu. Kita kasih tahu ini bagus, ini trennya, mau coba enggak, kayak gitu. Jadi add value-nya karena kita selalu mengikuti, kita selalu dengerin, kita selalu research, akhirnya klien itu mau untuk datang terus mereka kasih dari omongan lah ya, ini loh pergi ke Rent A Gown, bajunya nggak pernah itu aja gitu. Soalnya kan memang, maksudnya kalau tren memang berubah, maksudnya kita kan nggak melulu harus ngikutin tren, terus kayak ya udah itu aja jadinya kan, jadi sama tren lain. Tapi kita harus ada keunikannya sendiri yang tadi Cici bilang kan, kita bisa edit personality-nya Cici kayak gimana, masukin ke dalam. Jadi something new gitu kan. Iya, betul. Kalau yang kayak kemarin tuh selama masa pandemi kayak 3 bulan, 4 bulan tuh gimana? Ya namanya bisnis ya. Bisnis itu kan proses dan kita memang enjoy the process. Cici suka enjoy the process. Jadi pada saat terjadi kayak gini itu kita udah nggak kaget. Cici udah nggak kaget. Apa yang akan terjadi nanti itu Cici udah tahu. Jadi kita udah prepare gitu. Jujur sih ya susah. Tapi yang lebih kena itu staff Cici karena mereka lebih kaget lah. Karena mereka itu suka kalau rame, mereka tuh suka kalau sibuk, mereka tuh suka kalau lembur, mereka tuh suka banget gitu loh. Iya gitu. Jadi pada saat tiba-tiba nggak ada orang, mereka tuh stres bukan nggak ada uangnya yang masuk gitu. Mereka stres karena mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Di situ mereka tuh ngeluh, aduh Ci, gitu nggak ada orang, ini bosen banget. Ini kita nggak ngapa-ngapain gitu. Terus gimana tuh? Iya, akhirnya Cici juga bilang, udah tenang aja. Ini cuma ya kira-kira 2 bulan lagi, 3 bulan lagi juga orang-orang akan mulai ngejalanin lagi kok gitu. Cici kasih ide lah ke mereka. Ya kalian yang nggak bisa ngapa-ngapain, oke, produksi harus tetap jalan. Kita tetap bikin produk-produk baru, baju-baju baru, baju wedding baru. Karena kan memang udah 1 tahun ini kita Rent A Gown itu mau bikin wedding itu dilihat orang bahwa Rent A Gown punya wedding gitu loh.
Karena selama ini Ten Agon itu orang itu nggak tahu kalau Ten Agon tuh punya wedding gitu. Kan untuk jadi malahan iya, jadi mereka tuh taunya Ten Agon pre-wedding gitu kan. Dari situ Cici bilang sama staff, kesempatan kayak gitu lebih bagus sih gitu. Jadi kalian pre-weddingnya lagi stop kayak gini, ayo kalian semua bikin baju wedding banyakan gitu. Jadi mereka akhirnya ya nggak bosan, biarpun ada bosannya juga, mereka nonton drama Korea ya yang lagi ngetren ya. Ya di dalam kesempatan yang seperti ini, Cici udah prepare lah. Cici udah tahu gitu. Tapi sekarang udah back to track, udah jalan lagi, udah sibuk lagi, mereka udah seneng lagi, dicari sudah susah gitu. Jadi mereka udah happy lagi gitu, udah seneng lagi. Ya buat inovasi baru lah ya, Ci ya. Jadi kita ada waktu buat flashback nih kekurangannya kita apa kayak gitu ya. Betul ya. Jadi malah di saat pandemik ini banyak kesempatan ya yang kita bisa lebih tahu gitu. Oh ternyata dengan kayak kita di dalam rumah lockdown lebih banyak berpikir, kesempatan itu bisa jadi peluang buat kita untuk lebih inovatif lagi. Betul kata Cynthia. Aku mau ngobrolin soal timnya sih. Jadi kan kalau handle the team, handle person itu kan lebih susah lah ya daripada handle uang. Ya, betul. Cimika ada kayak another tips and trick nggak sih buat kita nih, yang business owners yang punya beberapa tim, misalnya kan anak muda yang banyak gitu, yang kalau anak muda zaman sekarang apalagi lebih susah dikontrol ya, maksudnya mereka kan punya ide-ide sendiri, mereka punya idealisme sendiri gitu. Teamwork ya, satu itu harus teamwork, kerjasama. Kita nggak bisa kerja dengan cuman kita sendiri lah. Cici selalu nekenin ke staff gitu ya, bahwa kita ini tim, kita itu teamwork. Cici juga pernah kerja di kantoran ya, jadi Cici itu kasih example pergi ke Cici punya staff, ke orang-orang gitu. Cici bilang bahwa OB aja itu punya peranan yang penting. Kalau misalkan OB-nya ini lagi nggak masuk kerja, biasanya kita kan kalau mau kopi gitu, panggilnya OB yang bikinin. Mau fotokopi aja kita panggil OB yang fotokopiin. Coba pikir lagi, kalau misalkan satu hari si OB lagi sakit nggak masuk, yang fotokopi nggak ada. Jadi kita sendiri yang akhirnya harus fotokopi sendiri. Dan waktu fotokopi itu mungkin 5-10 menit. Padahal biasanya 5-10 menit itu bisa kita luangkan waktu buat kerjain sesuatu kan. Tapi gara-gara si OB-nya nggak ada, 5-10 waktu tuh hilang. Berarti OB itu penting kan gitu. Jadi peranan sekecil apapun tuh penting banget. Jadi Cici selalu bilang ke mereka semua bahwa kita itu teamwork. Saya owner, saya punya peranan, kamu sebagai orang yang ada di sini di lapangan juga punya peranan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mau belajar. Cici selalu bilang gitu. Harus mau selalu belajar. Dengerin orang, dengerin teman satu kerja, kita juga harus belajar untuk dengerin. Jadi ya pada akhirnya itu yang membuat kita lebih untuk jadi puzzle lah ya, jadi puzzle lebih bagus gitu. Prinsip Cici sama suami Cici kayak gitu, teamwork. Tipsnya ya mesti harus dengerin, harus mendengarkan, dan kita mau dengerin orang lain, dan orang lain akhirnya akan mendengarkan kita kan. Kayak gitu. Ya tadi Cici mention kayak tahu strength sama weakness kita juga penting ya. Jadi kayak pasal yang mana harus dimasukin, jadi ya kekurangannya siapa, dan siapa kayak gitu ya. Iya betul, itu betul banget. Ada tips lain nggak untuk fashion designer yang baru merintis nih? Dulu kan memang benar ya. Waktu dulu sekolah, keluar dari sekolah, kita fashion design gitu, sekolahnya fashion design. Itu memang bingung sih, karena kan masih kecil lah ya, kita umurnya juga belum ada pengalaman apapun. Sedangkan waktu sekolah itu banyak banget hal yang kita pelajarin. Jadi kita kayak bingung, kita tuh mau ngapain sih? Dan kita itu cuman tahu, Cici, especially Cici, taunya cuman fashion designer itu ya bikin baju, ya kan? Gitu. Ya memang benar akan bingung, pada saat terjun tuh bingung. Setelah berarti sekarang mungkin udah berapa tahun ya setelah lulus ya. Fashion designer tuh sebenarnya nggak harus bikin baju aja. Jadi
kayak sekarang ya teman-teman itu yang senior atau teman-teman yang junior itu ada yang jadi fashion designer khusus baju wedding. Ya. Ada yang jadi ilustrator. Ada yang jadi painters. Ada yang jadi jewelry designer. Ada yang jadi stylist dan sampai terkenal loh, sampai di kita punya SEA Games ya di Indo ya. Dia itu stylistnya, salah satu tim stylistnya gitu. Terus ada pun temen deket yang sama-sama lulus barengan sekarang jadi baker. Oke. Iya, jadi mungkin lebih pada saat kita sekolah di fashion design itu, yang Cici pelajarin banget itu bahwa kita bisa bikin apapun dari nol. Dari blank paper yang nggak ada apa-apanya, sama pensil kita gambar, dan kita realisasikan untuk menjadi sesuatu. To create something, gitu. Untuk yang lulus ya, yang sekarang lagi, I know the feeling, gue mesti ngapain ya? Gitu. Ya, apalagi pandemi. Gue mesti, iya gitu, gue mesti ngapain? Itu tipsnya, know yourself, tahu diri kamu dulu, and your passion itu apa? Gitu. Dan kalau kamu memang suka bikin baju pun itu banyak. Ada yang baju biasa, ya kan, baju kita pergi gitu biasa. Ada yang baju pesta, ada yang baju wedding, ada yang baju cowok, ya kan. Ada yang baju anak-anak. Anak-anaknya pun banyak. Mau anaknya umur berapa? Bayi, toddler, anak umur 3 sampai 7 tahun. 7 tahun sampai 12 tahun. Beda-beda gitu. Ya. Jadi banyak banget gitu. Kalian suka apa gitu. Kita tuh suka apa, passionnya apa gitu. Jadi dari situ orang bilang tuh jangan cari keluar, jangan cari ke sebelah-sebelah ya. Tapi insight-nya kayak gimana gitu ya. Terus lebih dikecilin lah. Mungkin sekarang, aku tuh suka bikin baju anak-anak. Oke, sekarang lebih dikecilin lagi. Anak-anaknya yang mana nih? Bayi, toddler, yang umur 5 tahun sampai 8 tahun yang mana, ya kan? Kan banyak hal, lebih disempitin lah ya. Itu sih tipsnya. So, kemarin sempat bikin video singkat tentang visual branding sederhana gown. Kita coba lihat ya. Ya, thank you ya. Coba. Aduh, Sin, kamu bener-bener bagus banget. Aduh, thank you. Itu juga buat tuh. Kalau dibuat dengan hati ya. Ini ya, bikinnya senang, yang lihat juga senang jadinya. Iya, bener memang. Oke. Hebat loh beneran. Thank you ya, Ci. Thank you udah waktunya sama kita. Semoga yang menonton juga sebenarnya there's a lot of insight yang benar-benar kita bisa pelajarin, nggak cuma di fashion industry aja, tapi sebenarnya ini lebih praktikal ke business owners yang punya teamwork dan mama-mama muda ya yang punya mau bikin. Iya. Ya, thank you. Buat thank you, Cici. Thank you juga ya, Sin, udah support dan terus support selalu. Sekarang waktunya Cici bales kamu. Cici mau masak kepiting. Oke, thank you, Ci. Ya, thank you ya, Sin. Ya, thank you, bye. See you, ya, bye.